Selamat jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda. Kembali lagi kita akan membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islami Tinda. Yuk sama-sama kita kembali lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon samarkan nama saya. Alhamdulillah sudah. Pak Ustadz mau tanya. Kan doa orang tua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau saya sebagai orang tua pernah berbuat maksiat, apakah diijabah doa saya untuk anak saya yang baru saja wafat oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon dijelaskannya Pak Ustadz. Nah ini yang jawab yang nyinyir tadi sama saya. Ustadz Maulana mohon izin ini pertanyaan jamaah. Coba pastikan. Ya Allah ya Rabbi. Ayo baiklah. Kirain pertanyaan dirimu. Hanya sama saya harus husnuzon. Dengarkan semuanya. Kepada semua anak-anak dimanapun berada. Persoalan orang tua itu berbuat maksiat. Persoalan orang tua itu tidak sholat. Persoalan orang tua itu maaf banyak dosanya. Tetap doa orang tua itu dijabah. Jadi jangan pernah mohon maaf menyakiti hati orang tua. Tetap diijabah doanya. Karena ada 3 yang diijabah doanya. Siapa itu? Orang tua, kemudian orang musafir, kemudian orang yang terzalimi. Apalagi orang tua yang terzalimi. Sudah orang tua dizalimi lagi sama anak. Mama, tobat mako. Banyaknya dosamu itu orang tua. Kau sakiti hati orang tuamu tiba-tiba dia berdoa. Hati-hati. Kita tetap berbuat baik. Birrul walidain. Tetap berbuat baik meskipun orang tua tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu. Iya, udah cari jangan bahasa yang susah lah. Pakai bahasa yang gampang-gampang aja. Sesuai harapan. Ya sesuai harapan. Bahkan ingat kita harus taat kepada orang tua. Sepanjang bukan ketaatan dalam kemaksiatan. Tapi orang tua itu mohon maaf kita tetap berbuat baik. Dan ingat jangan pernah melukai, menyakiti perasaan orang tua. Karena gumangannya, amnya, sedihnya. Dia tidak berkata. Cuma kelihatan mimiknya sama saja engkau membuka pintu neraka untukmu. Na'udzubillah min zalik. Makasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Ada yang mengatakan, saya pinjam kata-kata ini. Apa itu? Mulut orang tua itu berbisa. Oh. Sangat berbahaya kalau dia berkata buruk. Yang buruk. Dia apa yang kau lihat? Udah Nauzubillah, astagfirullahaladzim. Sabar-sabar kita sebagai orang tua ya. Kadang-kadang yang ngadepin anak itu gak selalu mulus. Ada kalanya anak-anak itu yang bikin kita tuh terpancing emosi dan keluar kata-kata yang kurang sedap ya Bunda ya. Nah sekarang kita coba lanjut ya, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran semua buat orang tua untuk menghadapi hal seperti itu ya. Nah sekarang kita pertanyaan yang berikutnya dari hamba Allah juga ya. Assalamualaikum Ustadz, saya belum lama baru ditinggal anakku. Kebetulan Allah memberikan aku anak surga yang soleh. Dia terlahir Down syndrome. Apakah kalau saya menangisnya terus termasuk meratapi? Insya Allah saya ikhlas, cuma masih sedih terus Ustadz. Mohon solusinya ya. Nah ini seorang ibu nih sepertinya harus dijawab juga dengan jawaban dari seorang ibu Bunda Tuti. Baik Kak Fadli, Bunda juga turut berduka atas wafatnya putra ibu. Mudah-mudahan itu adalah takdir dari Allah terbaik. Mendoakan anak itulah yang terbaik. Sikap ibu, mana ada yang ditinggal putra atau putrinya tidak sedih. Benar pasti sedih. Namun ketika ibu sudah mengikhlaskan, maka penekanan definisi ikhlas itu sampai Allah tetapkan di dalam surah, di dalam Al-Quran, dalam tartibus surah itu ada kalimat atau ada surah Al-Ikhlas. Kenapa? Karena di situ kita harus menguatkan tauhid kita. Ketika kita ditinggalkan oleh putra atau putri cinta, bahwa kematian itu bukan yang kita harapkan, tetapi memang itu adalah kepastian yang tidak bisa kita elakkan. Jadi ibu, kalau ibu sudah ikhlas, maka ridho, terima. Apa yang kita lakukan? Mendoakan, itu yang terbaik. Ketika kita mendoakan putra atau putri kita, maka anak kita sudah berada dalam surganya Allah, insya Allah. Amin. Karena itu adalah betul-betul titipan, maka kita kembalikan kepada Allah, ikhlas. Ikhlas itu ridho, lera. Rela itu artinya tidak ada dalam hati ganjalan. Boleh menangis tapi tidak meratapi. Ya. Iya makanya yang namanya keikhlasan ini memang gak mudah. Betul. Kadang-kadang orang mengucapkan kata ikhlas tapi mohon maaf sebelumnya dalam hati kecilnya ini belum ada yang namanya ikhlas itu sendiri ya. Masih ada ganjalan. Masih ada ganjalan. Ikhlas itu merelakan dan tidak ada ganjalan. Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda Tuti atas penjelasannya. Sesama dari
hati seorang ibu ya, ini Masya Allah. Dan sekarang buat jamaah Islam Indah yang ada di rumah, waktunya kita mendengarkan muhasabah. Dilanjutkan doa, dipimpin guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kalimat yang luar biasa menjelaskan bagaimana orang tua yang kehilangan anaknya. Anak ditinggal mati, bapaknya disebut yatim. Anak ditinggal mati, ibunya disebut piatu. Anak ditinggal mati oleh keduanya disebut anak yatim piatu. Istri ditinggal mati, suaminya disebut janda. Suami ditinggal mati, istrinya disebut duda. Namun pernahkah kita mendengar istilah bagi orang tua yang ditinggal mati anaknya? Tidak ada sebutan. Bagi seorang ayah yang anaknya meninggal dunia tidak ada sebutan baginya. Bagi seorang ibu yang ditinggal mati anaknya tidak ada sebutan baginya. Seakan-akan memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa tidak ada satu kata pun yang bisa menggambarkan perasaan seorang orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya. Tidak ada satu istilah pun yang cocok menggambarkan perasaan ayah yang ditinggal mati anaknya. Tidak ada satu pun kata istilah yang bisa menggambarkan perasaan seorang ibunda yang meninggal oleh anaknya. Ia yang telah mengandung, ia yang telah melahirkan, ia yang telah menyusui, ia yang telah menyapi, membesarkan, mendidik, lalu meninggal oleh anaknya. Tak ada satu kata, satu huruf, satu istilah pun yang bisa menggambarkan perasaannya. Maka tidak akan pernah kita dapati apa istilah bagi orang tua yang kehilangan anaknya. Itulah kesedihan yang terbesar. Dan insya Allah, semoga Allah menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Jika tidak di dunia, maka Allah akan menggantikannya sesuatu yang lebih indah dan abadi di surganya kelak. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi awladina. Ya Allah, berkahi kami, berkahi anak keturunan kami ya Allah. Wa waffiqahum li ta'atik. Ya Allah, bimbing mereka agar selalu senantiasa istiqamah taat kepadamu. Warzuqna birrahum. Dan berikan kami rezeki dari berbaktinya anak-anak kami kepada kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.